Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa lagi saudaraku Jumat Wage ya dimanapun Anda berada. Kajian materi kali ini menanggapi komentar saudara David Riko. Tolong dibuatkan materi cara Jumat Wage mahir dalam kemampuan public speaking. Oh, ini tidak bisa ya, tidak bisa kalau Anda tidak latih. Ya. Public speaking ini kemampuan yang Anda harus latih ya. Ini bukan kemampuan ibaratnya itu muncul dengan sendirinya, enggak ya. Harus dibiasakan. Nah, contoh Anda katakanlah buat apa ini? Buat YouTube semacam ini kan. Ini kan public speaking gitu loh ya. Kita bicara terus gitu. Ya. Kita bicara terus, akhirnya itu nanti kata itu akan nyambung dengan sendirinya gitu. Nah, samanya ya, ada yang di Jogja ini ya, subscriber setia di Jogja ini juga public speakingnya bagus. Kenapa? Dia sales, setiap hari dia latih ya. Lah kebiasaan semacam itu ya, kalau sudah terbiasa, wah, Jumat Wage ini rajanya ngomong gitu loh ya. Lah, tinggal Anda arahkan, Anda mau belajar public speakingnya tujuannya untuk apa? Nah, materi-materi itu harus Anda kuasai gitu. Materi ilmu tentang public speaking itu ya, yang ada hubungannya ya, yang ada hubungannya dengan apa yang Anda kerjakan, apa yang Anda usahakan. Itu harus Anda pahami. Ini sambil jalan juga bisa. Misalkan ya, saya membahas tentang weton gitu ya. Ini sambil jalan juga bisa, kita belajar sambil jalan gitu ya. Paham ya? Tapi harus dilatih. Harus public speaking ini kan kita ngomong di depan orang gitu loh. Kita ngomong di depan orang. Bagaimana cara melatihnya? Ya kudu wani ngomong. Misalkan ono acara tahlilan, mimpin tahlilan. Nah, itu harus diberanikan. Kalau Anda enggak biasa apa ngomong di depan umum, ya kaku. Lah, kunci dasar public speaking itu adalah wawasan luas ya. Jadi Anda harus punya wawasan yang sangat luas gitu, yang ada hubungannya dengan apa yang mau Anda kerjakan. Jadi kalau Anda punya wawasan luas ya terhadap apa yang mau Anda kerjakan, maka kemampuan Anda berkomunikasi, kemampuan Anda ini menyesuaikan diri, beradaptasi ya, itu akan sangat luar biasa ya. Saya dulu ya, teman-teman Jumat Wage, memang habis kuliah ini enggak berani ngomong di depan umum, ini enggak berani, izin ya. Ngomong di depan umum itu loh izin. Masuk dunia kerja ya, langsung dihadapkan pada jadi seorang pimpinan ya. Ya awalnya di training dulu ya, training 3 bulan ya, di briefing sama bos saya, ditempatkan di sebuah tempat ya di Rambi Puji sana 3 bulan saya. Nah, di sana sebagai personal ya. Mau tidak mau kan tugasnya interview orang gitu loh ya. Ngomong dengan orang gitu. Walaupun secara personal gitu. Nah, 3 bulan oke. Ya, target saya terpenuhi, 7 cabang itu pemenuhan karyawan terpenuhi. Saya ditarik ke pusat. Disuruh bina seluruh cabang. Nah, waktu itu 30 cabang. Ya. Nah, setiap hari saya ngomong gitu loh ya. Setiap hari saya ngomong di depan umum, di depan karyawan itu setiap hari. Lah yang tak omongkan ya, nah itu kaitannya dengan motivasi ya, memotivasi teman-teman untuk bisa bekerja baik, menghasilkan hasil yang baik itu ya. Nah, mau tidak mau saya harus belajar ilmu manajemen, walaupun basic saya ini hukum ya. Lah sedangkan yang saya ajak ngomong itu semua tidak ada di bawah umur saya gitu ya. Artinya di atas umur saya gitu. Ada yang sudah menikah, anak 2, anak 3, pokoknya tua-tua gitu. Nah, waktu itu saya yang paling muda sendiri.
harus pemerintah ya harus memanajemen di cabang-cabang tadi ya, karena pengaruh jabatan ya, karena status hierarki jabatan saya itu tinggi ya, saya mewakili pusat, maka di cabang-cabang ya, walaupun itu manajernya, walaupun itu katakanlah brand manager manajer operasionalnya, tetap patuh, tetap tunduk sama saya gitu. Lah kesempatan ini saya gunakan untuk belajar, tapi saya tidak berpikir belajarnya itu tidak berpikir kalau itu public speaking itu tidak. Ya. Akhirnya kemampuan saya berbicara itu tidak takut gitu loh ya. Kemampuan saya berbicara di depan umum itu terbiasa dengan berbagai karakter ya, dari Banyuwangi sampai Boyolali ya. Lah tentunya ketika saya ngomong itu kan dari karyawan itu kan dari berbagai daerah, dari berbagai kultur budaya. Ada yang Jawa, ada yang Madura, ada yang Sumatera, campur aduk gitu. Nah, itu kemampuan saya untuk komunikasi itu seperti itu. Terus pindah pekerjaan lagi juga sama gitu ya, menghandle beberapa cabang. Nah, kita meeting biasa, ya. Selalu jadi pembawa acara gitu, yang mengendalikan jalannya meeting itu. Nah dari situ setiap pindah perusahaan kurang lebih 15 tahun ya, saya berkecimpung di dunia legal dan HRD. Nah, itu terasa dengan sendirinya gitu. Ya. Artinya apa yang bisa kita simpulkan? Kita tidak mungkin bisa public speaking kalau kita tidak melakukan. Ya. Anda belajar di buku ya, public speaking. Ya, tapi Anda tidak pernah praktek. Tidak akan bisa. Karena ilmu ini adalah ilmu praktek ya. Nah, minimal Anda buat YouTube atau buat TikTok atau buat Facebook Pro ya, buat menyalurkan kemampuan Anda berkomunikasi. Seperti saya ini kan, saya tidak ada tujuan untuk public speaking saya toh, tidak ada, tapi dengan sendirinya public speaking saya akan terbentuk ya. Dengan sendirinya wawasan saya meningkat. Kenapa kok wawasan saya meningkat? Dari pertanyaan Anda. Ketika Anda tanya kepada saya pasti mikir ya, seperti ini Pak, tolong dibuatkan video tentang public speaking. Lalu dengan sendirinya itu akan merangkai sendiri ya. Pemahaman saya tentang public speaking, walaupun saya tidak punya ilmunya secara teori, tapi saya pernah menjalankan, pernah ngomong di depan umum, dan itu 4 tahun 9 bulan perusahaan pertama. Perusahaan kedua 1 tahun ya. Perusahaan ketiga berapa tahun? 1 tahun juga ya. Perusahaan keempat 4 tahun ya. Loh, banyak sekali teman. Apalagi ketika saya menangani kasus hukum, otomatis ya diperlukan itu public speaking. Lah kenapa kok saya bisa? Saya punya dasar gitu loh ya. Saya punya dasar wawasan yang saya pelajari, entah di kampus, entah di buku ya. Itu banyak buku nira ya. Lah misalkan ya, tak kasih contoh sebuah buku semacam ini kan buku. Ini pasti ada otak pembuatnya, ada pengalaman hidup pembuatnya. Lah ketika kita membaca buku, maka kita dapat manfaat dari pengalaman hidup orang tersebut. Makanya kalau Anda ingin pinter public speaking, punya dasar ya, Anda fokus mau di usaha apa kaitannya dengan public speaking. Lah itu dipelajari, itu dasar-dasarnya itu dipelajari. Semakin banyak wawasan Anda, maka akan semakin luas. Ibaratnya gini ya, kenapa wartawan itu kok pinter public speakingnya? Karena dia setiap hari
mencari masalah, mencari informasi. Akhirnya apa? Masuk informasi terus. Sedangkan Anda tahu, ya, pikiran kita, wadah batin kita itu seperti karet, diisi pengalaman, informasi atau pengetahuan apapun itu ya harus lebih terus teman-teman. Ya, nah, itu caranya seperti itu. Anda harus melatih dengan praktek. Ya, untuk menimbulkan keberanian, Anda berhadapan langsung ya dengan audiens tadi sales. Ya, belajar tadi sales. Ya. Beda ya ketika kita ngomong di depan kamera ini dengan di orangnya langsung, itu beda. Ya, gregetnya itu lebih di orangnya langsung. Kalau di seperti ini misalkan tak anggap kan uang aja ngomong aja kan seperti itu loh. Tapi beda lagi ketika Anda dihadapkan pada banyak orang terus Anda suruh bicara, itu grogi, nervous itu pasti ada. Manakala penguasaan materi Anda lemah. Jadi public speaking itu pertama adalah penguasaan materi, wawasan Anda kudu luas tentang apa yang mau Anda bicarakan. Kedua, keberanian, ya, keberanian berhadapan dengan orang. Ini bisa ditingkatkan dengan berbagai cara ya. Misalkan kalau Anda muslim ya, Anda mengamalkan amalan-amalan ilmu hikmah, misalkan asma, wirid sakron, hisib nasor, itu keberanianmu muncul dengan sendirinya. Tidak takut sama sekali. Ini pernah saya lakukan ya, tapi bukan untuk bisa ngomong di depan umum, tidak ya. Saya mengamalkan wirid sakron itu untuk pembersihan sihir ya. Hisib nasor, hisib bahar itu. Tapi tak rasakan ada efek itu. Efek keberanian ngomong di depan umum, tidak hanya ngomong ya. Wanita pokoknya. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga materi yang saya sampaikan kali ini bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu.